Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Benar-benar nyata. Satu, dua, tiga, empat. Ups. Biar ku bantu skate. Oh, Ini dia. Terima kasih, Hupsi. Aku bukan Hupsi, aku Flupsi. Kalau kau Flupsi, berarti ini pasti Bupsi. kau benar. Bagus. Kau tahu di mana Hupsi dan Pupsi berada? Kami sepupu kedua mereka dan kami ingin bertemu mereka. Di suatu tempat dekat sini. Terima kasih, kami akan cari. Aku tidak percaya ini. Sepupunya Flupsi dan Bupsi. Itu lucu sekali. Munzi, apa kau percaya mereka? Oh, Mereka benar-benar percaya. Ide siapa itu? Iduku? Ya, karena kita selesai hari ini. Ayo makan sesuatu yang enak. satu, dua, tiga. Bagus. Pahlawan kita. Lanjutkan. Terima kasih teman-teman. Untuk apa? Aku tahu. Mereka juga ingin permainkan kita. Sama-sama. Kembali lagi. Sama-sama. Salam untuk yang gue. Pupsi dan Pupsi. Kalian sungguh pria sejati. Apa maksudmu? Penolong kultur sains. Sepertinya mereka semua terlibat. Ayo lari. Aku yakin ini ide Munsi dan Skate. Popsi dan Popsi. Akhirnya ketemu juga. Lihatlah, mereka bahkan memuat kostum kita. Pupsi, lepaskan topeng mereka. Hei, ada apa? Berhenti main-main. Lepaskan topeng dan kostum kalian. Kau membuatku beli. Aku rasa mereka benar-benar asli. Lalu kalian siapa? Popsi dan Flupsi, sepupu kalian. Dari hutan Yanjau. Oh. Jadi kalian berdua yang membantu semut-semut dan memikat kupu-kupu. Tapi kenapa? Karena berbuat baik rasanya menyenangkan. Sepupu, kalian harus mencobanya. Ayolah. Mereka benar-benar berempat. Sepertinya itu memang bukan trik. Begitulah bagaimana Opsi dan Popsi bertemu dengan saudara jauh mereka. Saat mereka berkunjung, kedua saudara itu menjadi sangat lelah melakukan perbuatan baik. Sampai mereka lega saat Flupsi dan Popsi kembali ke hutan mereka yang jauh. Akhirnya mereka pergi. Ini semua salahmu. Pupsi, ayo pura-pura jadi sepupu kita sendiri. Mana aku tahu. Tak ada yang sangka mereka benar-benar nyata. Nenek ini kami akan main papan luncur. Oh wow, kau membuat banyak selai buah. Aku membuat sangat banyak sampai kehabisan toples. Kalau sudah selesai main bisa tolong lihat apakah Tuan Dickens di rumah dan minta toples tambahan untukku. Baik, Nenek. Baiklah, ayo kita lomba ke pohon itu, teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Mulai! Ya ampun,
mereka memimpin. Kita potong lutut deh. Siapa yang menaruh banyak pasir di sini? Mustahil untuk main papan luncur. Ayolah, Hopsi. Ini kan pantai. Selalu ada pasir. Kau yang salah belok tadi. Aku mau pakai jalan pintas. Dan kalau bukan gara-gara pasir ini, aku pasti menang duluan. Siapa yang butuh pasir sebanyak ini? Aku suka pasir, dan Doti membuat istana dari ini. Dan kita bisa berjemur di sini. Oi, oi, oi. Istana pasir. Lebih gampang gunakan tanah dan berbaring di atas daun hijau. Aku memilih kalau pasir itu tidak berguna. Lihat! Seseorang sudah mulai membuang semua pasir tak berguna ini. Orang ini benar. Kita akan membantu mereka bersihkan pasir dari pantai. Tunggu dulu. Bagaimana kalau ada yang benar-benar butuh pasirnya? Ah, pasir ini tidak ada gunanya. Ayo, Pupsi. Ayo lempar ke kolam, biar semuanya tenggelam. Kita akan bersihkan pasir dari pantai. Hei kalian, sebaiknya jangan mengisi kolam. Siapa yang izinkan kalian? Maaf, Kami takkan melempar pasir ke dalam kolam. Tentu saja kalau aku awasi. Dia benar, hentikan kalian. Sekarang jangan lagi membuang pasirnya. Oke, kita hentikan. Setujukan, Pupsi. Betul, kami hentikan. Munsi dan aku ingin main papan luncur lagi. Kalian mau ikut? Kami ikut. Kami akan ambil papan luncur kami. Di mana mereka? Kenapa mereka lama sekali? Aku khawatir terjadi sesuatu. Lihat jejak-jejak itu. Mereka membuang pasirnya. Kita harus hentikan mereka. Kita akan membuangnya. Dan aku tidak peduli kata mereka. Lihat lubang itu. Itu yang kita butuhkan. Papan seluncur kalian bisa jatuh ke lubang itu. Memang itu maksudnya. Dan pasirnya juga akan ikut jatuh ke bawah. Tapi ini bantuan di Gins. Kalian akan dapat masalah besar. Ambil ember-ember itu. Ah! Muzi, kau baik-baik saja. Ya, terima kasih. Anak-anak, kalian bawakan ember-ember pasir. Kalian sudah membantuku. Terima kasih. Aha, kalian lihat itu. Tuan di Games akan membuang pasirnya. Membuang? Tidak. Aku membutuhkannya untuk tujuan khusus. Ayo, biar ku tunjukkan. Kau akan butuh batu kapur, soda, pasir, dan panas yang tinggi. Sekarang kita tahu kalau toples kaca dibuat dari pasir. Bukan cuma toples, tapi banyak benda lainnya juga. Ren, Ini indah sekali. Baiklah, aku mengaku. Pasir itu berguna. Begitulah Munzi dan teman-temannya belajar bahwa pasir berguna untuk sesuatu yang lebih dari sekedar berjemur. Kau butuh pasir untuk membuat kaca. Dan kau butuh kaca untuk membuat banyak hal praktis, indah, dan menarik. Lihat, ini aku menyeberangi lautan. Aku berani hadapi semua badai dan pusaran air yang mencoba menarikku ke dalam. Aku juga bertemu dan harus melawan cumi-cumi raksasa yang mengerikan. Cumi raksasa? Kau bercanda? Aku serius. Aku ambil fotonya. Itu luar biasa. Apa kau tidak takut? Cumi-cumi itu bukan apa-apa dibandingkan tertangkap oleh orang-orang buas. Tapi aku tidak menyerah dan panik. Lalu ini apa? Itu saat aku selamatkan desa kecil dari kebakaran hutan. Wow. Bertarung dengan cumi-cumi raksasa, hadapi orang-orang buas dan kebakaran. Apa kau tidak takut sama sekali? Aku bahkan tidak tahu apa artinya takut. Oh, begitulah kakakku. Berani dan heroik. Oh, kuipanya di oven. Ini ada di rumah kakaknya. Dia memintaku mengawasinya. Wow! San Jenderal memang pemberani. Aku ragu. Semua orang pasti takut akan sesuatu. Dan Jenderal Stingari yang pemberani pasti punya ketakutan tersembunyi lainnya. Kita akan lakukan ini.
sekali. Tapi ini pasti sudah sampai di rumah kakaknya. Api. Api. Apa kau lihat dia lari ketakutan? Menurutmu dia semua tidak takut apa-apa? Aku tidak percaya. Hantu. Hantu yang menyenangkan. Ini pasti akan membuatnya takut. Aku tersinggung. Kita susah payah membuat hantu seram ini. Dia malah mendengkur. Mungkinkah sang jenderal benar-benar telah taklukkan semua ketakutannya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Upsi, semua ketakutan. Halo, Upsi. Takut apa? Bukan apa-apa. Lupakan. Sentuhan terakhir. Dan, hop, lihatlah. Topan kengerian yang mutlak. Ada tanduk, taring, cakar, dan sisik. Aku yakin Jenderal Stinger akan sangat ketakutan. Tapi kenapa? Kenapa kalian mau menakut-nakuti kakekku? Kami tidak bermaksud menakuti. Kami mau pastikan apakah benar dia tidak punya rasa takut sama sekali. Kakekku yang paling berani. Meskipun topeng dia sangat menakutkan, siapapun pasti akan ketakutan. Kita akan cari tahu. Berhenti. Kalian tak akan kubiarkan. Munzi, kembalikan topengnya. Tidak. Apa yang terjadi? Wow. Makhluk itu terbuat dari ketakutan murni. Itu Munzi. Tunggu cucuku. Aku terbang untuk keselamatanmu. Beraninya kau mengancam cucuku. Maafkan kami karena mencoba menakut-nakuti jenderal. Dan kau buktikan bahwa kau tidak punya rasa takut sama sekali. Itu tidak sepenuhnya benar. Topeng yang kalian buat bisa menakuti bahkan orang yang paling berani. Aku harus menakut. Aku benar-benar ketakutan. Begitu ya? Tapi aku lebih khawatir lagi pada cucuku. Aku tidak mau dia atau teman-temannya terluka. Ini membuatku kalahkan semua ketakutanku. Setiap orang punya rasa takutnya masing-masing, tapi hanya dengan kalahkan rasa takut kita, kita bisa benar-benar menjadi pemberani. Kakek dan nenek sangat rapi di sini. Ya, aku dan Annie sedang merayakan hari jadi pertama kami. Apa itu hari jadi? Itu saat kau rayakan angka bagus dan bulat. Bulat? Angka bulat misalnya 10 tahun atau 100 atau 200. Aku mengerti. Angka tahunnya berakhir dengan angka 0. 0 itu bulat dan tanggalnya juga bulat. Benar sekali. Kita rayakan hari jadi dalam skala lebih besar. Lebih seru dari ulang tahun dan tahun baru. Betul sekali. Ada hadiah dan makanan enak, serta berbagai macam hiburan. Tentu saja lebih keren. Apa kau mengerti? Kita harus adakan pesta untuk kita sendiri. Hai Skip dan Wibi, di sini kalian rupanya. Ayo ikut aku. Ada apa, Munzi? Hari ini hari jadi Upsi dan Pupsi. Kita harus hias parang rumput dan siapkan kado-kadonya. Aku akan siapkan musiknya. Aku akan ambil gramofon dan piringan hitamku. Ayo ke padang rumput. Salam untuk kalian semua. Terima kasih sudah datang. Upsi dan aku dengan bangga mengumumkan. Hari ini kita rayakan hari istimewa. Selama 10 hari penuh kami hanya makan bunga dan durian kuning. Wah, Alasannya yang bodoh. mohon perhatian. Kami mengundang semua untuk hadir di hari jadi kami malam ini di Padang Rumput Agung. Jangan lupa bawa kado. Lagi? Aku akan bantang pai untuk pesta nanti. Dan kita harus siapkan hadiah. Sulit percaya perayaan hari jadi mereka.
Malam ini kita rayakan angka yang lebih bulat lagi. Penantian panjang telah berakhir. Dengan bangga kami umumkan penyebabnya. Tepat 100. 100 strawberry sudah kami makan sampai hari ini. Pada kesempatan bahagia ini, kami ingin rayakan bersama kalian. Hai kalian, datanglah ke acara kami. Biar ku tebak. Perayaan hari jadi bodoh untuk ke-20 kalinya. Tebakanmu salah. Kali ini kami benar-benar punya tanggal yang bulat. Lalu apa? Percobaan kriminalitas kami untuk menjadi kupu-kupu. Kalian harus datang. Kau akan menikmatinya. Sepertinya kita harus datang. Tidak mungkin. Aku lelah dengan kebodohan mereka yang terus-terusan. Tidak ada yang datang, Pupsi. Sayang sekali. Kita akan tetap menjadi kupu-kupu. Masuk ke meriam. Pupsi kalian di mana? Selamat atas. Ya, kalian beruntung. Ini dia. Kurasa mereka akan baik-baik saja. Dia ke sana. Lihat tohonnya. Oh, lihat di sarang. Apa isinya? Tunjukkan pada kami apa itu. Wah, ini luar biasa. Ada sebuah catatan. Kami tinggalkan catatan tertulis dan gambar ini untuk keturunan kami. Sebagai pengingat hari saat kami tiba di hutan ini. Dan mendirikan pemukiman di padang rumput. Ada tanggal di bagian bawah. Sungguh mengejutkan. Hari ini tepat 100 tahun sejak desa kita didirikan. Hari jadi. Dan ini asli. Dan bermakna untuk semua. Dan padang rumput selalu siap untuk perayaan apapun yang kalian inginkan. Betapa beruntungnya aku sudah membuat taronanku tadi pagi. Harus selalu ada ruang untuk bersenang-senang dan rayakan sesuatu dalam hidup kita. Hari jadi adalah perayaan besar untuk jumlah tahun yang bulat. Ini sangat penting bagi semua orang yang mengambil bagian dalam acara ini. Hari ini, hari yang indah di kolam ini. Apa mungkin aku sedang sakit ya? Sepertinya ada yang salah dengan mataku. Tidak ada termometer. Sekarang aku mulai lupa menaruh barang-barang. Sebaiknya aku pergi mencari Pak Gudon. Aku! Kamu dengar? Ada hiu tepat di kolam ini. Bagaimana menurutmu? Wah, syukurlah. Kupikir aku yang sudah mulai tidak waras. Tidak, ini gawat. Ada hiu ganas yang berkeliaran di kolam kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gilles Goodgeon pasti punya rencana. Atau kita akan jadi makan malam. Kamu Ringnar. Hiu! Hiu! Kita semua akan mati. Berakhir sudah. Kehidupan kita berakhir. Hiu sangat umum ditemukan di lautan dan samudera di seluruh dunia. Mengerti? Itu artinya mereka butuh air asin. Mereka tidak suka kolam. Oh, tunggu dulu. Sepertinya ada hiu yang lebih suka air tawar. Salah satu tempat hiu bandeng hidup adalah di negara gua yang jauh dari sini. Dan seperti yang kita tahu, tempat itu sangat-sangat jauh dari sini. Aku benar-benar melihat hiu dengan gigi setajam pisau mengintai di air tepat di luar jendelaku. Tidak mungkin. Kolam kita memang bukan tempat untuk hiu. Dia di sini! Hiunya kembali! Baiklah, semuanya mundur. Kita harus hati-hati agar tidak mengejutkannya. Kalau dia datang lagi, kita sembunyi di bawah bangku.
Lompat saat aku beri aba-aba. Dan kita akan menjebaknya dengan jaring kita. Aku melihatnya. Dia datang. Dia datang. Itu hiunya. Marunduk. Hah? Itu dia. Ke sini. Kau. Itu dia. Sekarang. Berpegangan yang kuat. Apa-apaan yang terjadi di sini? Kelakuan seperti ini benar-benar tidak bisa diterima. Bukankah begitu? Anak-anak, ternyata kalian dari tadi. Ya ampun, apa kalian sadar apa yang sudah kalian perbuat? Kamu membuat kami takut. Maaf ya. Kami tidak bermaksud menakutimu. Kami cuma bermain-main. Kami tidak bermaksud berbuat jahat. Kami tidak akan menakut-nakuti siapapun lagi. Kami berjanji. Itu memang ide yang kreatif. Kalian tahu, anak-anak, ada banyak makhluk lain yang hidup di laut. Beberapa di antaranya mungkin tidak akan kamu percaya itu nyata. Aku punya buku bagus tentang mereka di rumah. Kalau kamu mau tahu lebih banyak. Bersedia. Siap. Mulai. Anak-anak telah membaca buku guys, gajian dan membagikan semua yang mereka pelajari tentang makhluk laut kepada teman-teman mereka di kolam. Tentu saja, semua sudah mengenal hiu itu. Ikan yang satu itu, mereka merasa sudah terlalu mengenalnya dengan baik. Aku capek makan. Kita cari kegiatan seru yuk. Popsi. Popsi kegiatan kita memang cuma makan. Mau apa lagi? Oh, lihat tuh. Luar biasa indah. Ya, warna-warni. Hei, lihat. Oh. Wah, warna-warni. Biasanya semuanya hijau saja. Tidak. Semua warna-warni indah teman hilang. Sekarang hanya tersisa hijau. Keindahan memang sementara. Makan biar mendingan deh. Ah, Popsi, hiu bukan cuma soal gemil. Aku sangat terinspirasi. Ayo, kita buat dunia jadi tempat yang lebih baik dan cat semuanya dengan berbagai warna. Mantap. Mulai dari mana? Kurasa kita akan mulai denganmu. Ini lengan atau pelangi? Aku tidak bisa membedakannya. Lihat, aku indah sekali. Siapa yang butuh hijau? Giliranmu, saudaraku. Lihat aku. Aku ulat warna-warni. Aja strawberry. Jadi, kita perbaiki atau biarkan saja merah? Tidak. Strawberry ini butuh sentuhan seni seperti diriku. Ya, ini jauh lebih baik. Hei, kita belum menggunakan warna hitam sama Hei, sekali. benar. Pakai aja. Bagus. Pakai hitam. Oh, apa ini? Ada jamur tiram di sini. Aku kira itu jamur percini. Anak-anak, kembali. Jangan makan jamur ini, nanti kalian sakit. Menarik. Ada yang tidak beres. Apakah aku bermimpi? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya semua beri-beri aneh dan menyeramkan berwarna pelangi ini? Jangan dimakan, nanti kalian sakit. Layaknya kita cuma bisa nyari rumput hijau buat dimakan. Tetap waspada dan cari ya. Kenapa semua bunga berwarna biru? Aku disuruh mengumpulkan serbuk sari dari bunga kuning. Tapi yang ada cuma bunga biru. Mama, kami kelaparan. Di mana rumput hijaunya? Kita pasti menemukannya. Tenang. Mama, ada rumput. Aku menemukannya. Lihat, Mama. Rumput hijau. Aduh. Monsi, tolong aku. Maaf, teman kecil. Itu bukan rumput, tapi pantat skip. Lihatlah, padang rumput kita sedang kacau. Bagaimana nih? Tolong kami. Semua makanan telah hilang dari hutan dan padang rumput. Tanah ini terkutuk. Ayo cepat, anak-anak. Sembunyi di dalam. Tempat ini sudah kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya sedang hujan. Antigen, apa kamu tidak lihat kami baru saja mengecat dunia ini? Hei. Oh, lihat hujannya. Anak-anak. Kutukannya sedang terhapus. Lihat,
Semuanya sudah kembali seperti semula. Ya? Dan tidak ada yang mencoba memakan pantatku? Semua kerja keras kita. Ayo, Popsie. Kita cat ulang. Dan kali ini, kita cat lebih baik lagi. Jadi, kalian penyebab semua kuman kelaparan? Dan ini semua salah kalian. Aku tidak bisa memenuhi kota nektarku. Kelaparan dan nektar? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mereka bisa mengerti seni kalau yang mereka lakukan cuma makan terus? Aku suka lukisan kalian. Coba lukis jembatan yang lintasi sungai kecil itu. Buat apa? Nanti juga dihapus hujan. Ya, kalau pakai cat air. Tapi kalau kamu pakai cat berbahan dasar minyak, hujan nggak akan menghapusnya. Bagus, kami akan melukisnya. Seni kami akan membuat duniamu lebih indah. Popsie dan Popsie mengecat jembatan dengan semua warna pelangi. Semua orang menyukainya. Dan Nenek Ani menggunakan visi seninya untuk membuat kue terima kasih yang indah. Para olat pun sepakat bahwa seni belum pernah terasa seenak ini. Hei, selamat pagi, kawan Wensi. Waktu tuti. Baguslah, seperti biasanya. Baiklah, jangan pernah mencobanya. Aku membuatnya untuk tamu. Tapi tamu siapa Ani? Sudah tidak ada lagi yang mengunjungi kita. Seandainya kita punya cucu. Hei Ani, apa masih ada roti bagel di dapur? Apa punyamu sudah habis? Enak sekali. Dan dia takkan tahu akulah yang makan semua bagelnya. Oh, lihat itu. Aku tidak ingat mengkotor roti bagel sebesar itu. Aneh sekali. Oh, lihat jamnya. Aku harus kembali bekerja. Siapa makhluk kecil merah muda itu? Kenapa kalau aku lempar batuk air, lingkarannya jadi menyebar? Ani, seseorang melempar batu ke kolam tanpa alasan yang jelas. Dia mungkin tak ada kerjaan lain. Ajak dia ke atas untuk makan kue. Mana kueku? Aku akan memberinya roti bagel ini saja. Roti bagelku. Berarti yang aneh sekali. Ya ampun, mungkin dia jatuh dari bulan seperti aku. Hati-hati kalau terbang. Cari kerjaan? Jasara pengganggu berdengung. Aku penasaran, apa aku bisa melebarnya kembali ke bulan? Halo, Oh, tidak. Si pelempar batu mengejarku. sungguh, ya ampun. Pelempar batu. Dia mengejar kita. Pertama aku melompat, lalu aku melompat, lalu aku melompat, lalu aku melompat. Lalu apa? Dia mengejar kita. Kau dengar itu? Itu Monzi. Ayo. Jangan naik ke sana. Turunlah. Aku akan mencoba makan, Ani. Apa yang terjadi, nak? Tunggu, Ani. Satriamu yang bergaris-garis akan menyelamatkanmu. Itu dia. Apa, nak? Jangan ganggu dia. Aku seorang jenderal. Ya kau benar, sayang. Itu bisa menghadang monsternya. Monster apa yang kita hajan? Si pelempar batu. Selamatkan diri Si kalian. pelempar batu. Aku tidak akan pernah mengerti yang ada di dalam kepalamu. Tidak ada yang mengejarmu. Keluarlah. Tidak ada monster. Buka pintu ini. Sayang, buka pintunya. Biarkan tamu kita masuk. Tamumu. Lepaskan dia. Halo, siapa yang kalian datang? Halo. Hai. Halo. Siapa nama kalian? Aku Nenek Ani.
Dan ini Jenderal Stinga. Siap Makayani. Aku Muzi. Aku lebah bulan. Benarkah? Kami juga lebah. Mungkin kita bersaudara. Kau seperti cucu. Seperti cucu. Ya, kenapa tidak? Hei, sekarang kau punya kakek nenek. Nenek. Kakek, kau tertukar. Monzi mungkin salah menyebut nama mereka, tapi semua terlalu senang untuk... Bro, aku cepet makan. Kita cari kegiatan seru yuk. Popsi. Popsi kegiatan kita memang cuma makan. Mau apa lagi? Oh, lihat tuh. Luar biasa indah. Ya, warna-warni. Hei, lihat. Oh. Wah, warna-warni. Biasanya semuanya hijau saja. Tidak. Semua warna-warni indah teman hilang. Sekarang hanya tersisa hijau. Keindahan memang sementara. Makan biar mendingan deh. Ah, Popsi ini bukan cuma soal gemil. Aku sangat terinspirasi. Ayo, kita buat dunia jadi tempat yang lebih baik dan cat semuanya dengan berbagai warna. Mantap. Mulai dari mana? Kurasa kita akan mulai denganmu. Ini lengan atau pelangi? Aku tidak bisa membedakannya. Lihat, aku indah sekali. Siapa yang butuh hijau? Giliranmu saudaraku. Lihat aku. Akulah warna-warni. Aja strawberry. Jadi, kita perbaiki atau biarkan saja merah? Tidak. Strawberry ini butuh sentuhan seni seperti diriku. Ya, ini jauh lebih baik. Hei, kita belum menggunakan warna hitam sama Hei, sekali. benar. Pakai aja. Bagus. Pakai hitam. Oh, apa ini? Cuma ada jamur tiram di sini. Aku kira itu jamur percini. Anak-anak, kembali. Jangan makan jamur ini, nanti kalian sakit. Menarik, ada yang tidak beres. Apakah aku bermimpi? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya semua beri-beri aneh dan menyeramkan berwarna pelangi ini? Jangan dimakan, nanti kalian sakit. Layaknya kita cuma bisa nyari rumput hijau buat dimakan. Tetap waspada cari ya. Kenapa semua bunga berwarna biru? Aku disuruh mengumpulkan serbuk sari dari bunga kuning, tapi yang ada cuma bunga biru. Mama, kami kelaparan. Di mana rumput hijaunya? Kita pasti menemukannya. Tenang. Mama, ada rumput. Aku menemukannya. Lihat, Mama. Rumput hijau. Aduh. Monsi, tolong aku. Maaf, teman kecil. Itu bukan rumput, tapi pantat skip. Lihatlah, padang rumput kita sedang kacau. Bagaimana nih? Tolong kami. Semua makanan telah hilang dari hutan dan padang rumput. Tanah ini terkutuk. Ayo cepat, anak-anak. Sembunyi di dalam. Tempat ini sudah kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya sedang hujan. Antiken, apa kamu tidak lihat kami baru saja mengecat dunia ini? Hei. Oh, lihat hujannya, anak-anak. Kutukannya sedang terhapus. Lihat, semuanya sudah kembali seperti semula. Ya, dan tidak ada yang mencoba memakan pantatku. Semua kerja keras kita. Ayo, Popsi, kita cat ulang. Dan kali ini, kita cat lebih baik lagi. Jadi, kalian penyebab semua kuman kelaparan? Dan ini semua salah kalian. Aku tidak bisa memenuhi kota nektarku. Kelaparan dan nektar? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mereka bisa mengerti seni kalau yang mereka lakukan cuma makan terus? Aku suka lukisan kalian. Coba lukis jembatan yang lintasi sungai kecil itu. Buat apa? Nanti juga dihapus hujan. Ya, kalau pakai cat air. Tapi kalau kamu pakai cat berbahan dasar minyak, hujan nggak akan menghapusnya. Bagus, kami akan melukisnya. Seni kami akan membuat duniamu lebih indah. Popsi dan Popsi mengecat jembatan dengan semua warna pelangi. Semua orang menyukainya. Dan nenek Andi menggunakan visi seninya untuk membuat kue terima kasih yang indah. Para olat pun sepakat bahwa seni belum pernah terasa senaik. Kapan hujannya akan berhenti? Kami cuma pergi sebentar. Kami hanya ingin memastikan bibimu tidak terbawa arus badai ini. Semangatlah, anak-anak. Carilah kegiatan. Coba main catur atau semacamnya.
Kita sudah main catur selama 2 minggu. Andai saja kita bisa main di luar. Ingat betapa besarnya matahari itu. Dan kuning. Dan hangatnya. Aku rindu matahari. Hei, aku tahu. Karena matahari sudah lama menghilang. Kalau begitu, kita buat matahari sendiri saja. Kenapa? Matahari ya kabur? Aku tak tahu tentang kamu, tapi kakiku sudah basah kuyup. Bayangkan saja kita sedang berjemur di pantai. Rasakan angin derupisnya, menenangkan. Hei, apa itu? Anak-anak nakal itu mencari matahari dan menyembunyikannya di balkon mereka. Tidak, itu tidak mungkin. Ayo kita selidiki. Itu matahari buatan sendiri. Aku juga ingin membuat satu. Ya sudah, ayo kita bikin satu. Jalan! Sepertinya rusak. Bunga matahari tidak berguna. Benar, aku sama sekali tidak merasa hangat. Begini saja, ayo kita lanjut rencana ini. Oke. Popsi, kembali sini. Tak tangkap masa kalian. Matahari itu milik kami. Maaf, sekarang milik kami. Ini bagus. Ini sehangat matahari asli. Menurutku ini matahari kita. Dan kita akan mengambilnya kembali. Tidak, ini sangat terang dan hangat. Aku baru saja mulai berjemur. Matahari tadi besar sekali. Dan kuning. Dan hangat. Dan sekarang hilang. Lihat, teman-teman. Lihat ke atas ini. Itu matahari yang asli. Sekarang ada cukup kehangatan dan cahaya untuk semua orang karena matahari yang asli telah kembali. Dan berkat usaha anak-anak, sekarang bahkan Paddy Games bisa merasakan sinar matahari di bawah tanah. Salah satu kemang bercerita pada aku pagi ini. Kemarin, dia tersesat di hutan dan tak tahu cara pulang ke rumah. Dia ketakutan. Tiba-tiba, dia melihat Abi yang meninggalkan jejak panah untuknya. Anehnya, dia tak pernah tahu siapa yang melakukannya. Tahu-tahu, hal seperti itu juga pernah terjadi padaku. Aku sering merayun dan talinya putus. Aku bingung harus apa, jadi aku mencari Wibi. Saat kami kembali, seseorang telah perbaiki ayunannya. Kami bertanya, namun tak ada yang tahu siapa yang perbaiki. Ini semacam misteri. Sangat menyenangkan. Penolong rahasia. Ya, mungkin dia prik. Benar, karena mereka memang aja. Menurutku kita harus cari tahu siapa penolong misterius ini. Kau benar. Itu ide bagus.
Hebat teman-teman. Si penolong rahasia sudah kembali. Dia baru saja perbaiki skuter Popsi. Upsi, kau menghalangi. Ya, kami tak bisa lihat apa-apa. Menyebalkan. Tolong aku. Aku belum pernah merasa sesakit ini. Aku mungkin tak akan bisa jalan lagi. Keluarlah. Tidak berhasil. Dia tidak muncul. Ya, kita tahu sesuatu. Dia tahu kalau kau berpura-pura. Wibi benar, teman-teman. Dia memang tahu. Berarti artinya, si penolong rahasia itu salah satu dari kita. Kalau begitu aku tahu siapa orangnya. Itu Monzi. Lihat dia. Tentu saja, itu Monsi. Doti, bukan aku. Sumpah. Bagus sekali. Hooray! Ayo bersuara untuk Monzi. Seharusnya kita sudah tahu dari dulu kalau itu dia. Hore! Ayolah teman-teman, hentikan. Bukan aku penolongnya. Skip bilang padaku. Terima kasih bantuannya. Kau hebat. Bukan aku penolong rahasianya. Monsi. Kau yang terhebat. Luar biasa. Monzi, kami baru saja dengar. Ternyata kau. Terima kasih atas bantuanmu. Tapi ada kesalahan. Itu dia pahlawan kita. Kerja bagus anakku. Aku tak tahu bagaimana kau kumpulkan semua madu itu sendirian. Astaga, aku butuh seharian penuh untuk melakukannya. Kalian salah orang. Dia memang selalu rendah hati. Bagus sekali, Monzi. Tidak apa-apa. Kau tak perlu merahasiakannya. Hooray! Beri tepuk tangan untuk Monsi. Hah? Tidak. Dengarkan. Monsi! 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 Dia berkata jujur. Tidak mungkin Monsi orangnya. Pasti orang lain. Si penolong rahasia masih berkeliaran. Dia benar. Jembatannya sudah diperbaiki. Di atas sungai kecil. Monsi dari tadi bersamamu. Dia kan? Ya? Iya. Siapapun dia, aku yakin dia tahu kita berterima kasih. Dia suka membantu. Jadi biarkan saja. Kita semua menang. Ya ampun, anak itu benar. Kita tidak perlu tahu siapa dia. Kurasa begitu. Biarkan saja dia. Ya, terima kasih sudah membantu kami. Panas sekali. Aku tak sabar untuk berenang. Akulah ulat super terhebat di dunia. Tidak. Jelas akulah ulat supreme terhebat. Tidak mungkin. Aku. Jangan berani-berani menjulurkan lidahmu padaku. Kembali. Hei, sepertinya mereka lupa mengambil ini. Zara jadi penolong rahasia. Tuan Dickens tak bisa temukan kacamata barunya. Baiklah, ayo pergi. Aku tidak pernah menduga kau itu mereka. Tidak pernah aku duga. Apa sebaiknya kita beritahu mereka kalau kita tahu? Tapi aku rasa itulah intinya. Si penolong rahasia harus tetap rahasia. Benar kan? Monzi dan Skip memutuskan untuk tidak beritahu yang lain tentang yang mereka ketahui. Dan Upsi dan Popsi terus diam-diam membantu dunia. Satu perbuatan baik setiap kalinya. Pagi untuk semua penghuni padang rumput. Mari kita lakukan beberapa gerakan olahraga untuk memulai hari ini. Di mana Wopsi? Wupsi, jam berapa kita seharusnya mulai? Aku hanya terlambat setengah jam. Perhatian, perhatian. Karena alasan teknis siaran kami akan dilanjutkan dalam 3 jam. Untuk apa kau butuh jamu ikan sebesar itu? Menurutku sudah jelas, supaya tak terlambat lagi. Dan apa yang kau tunggu? Ayo jelajahi pemandangan dan lanskapnya. Sesuatu yang istimewa. Upsi, kau lupa kameramu. Sekarang 1 jam penuh flamenco di radio kita.
Mousy, kenapa kau menghilang dari acara jalan-jalan foto kita kemarin? Kita mengambil foto berbagai macam benda. Sungai, pohon pinus, dan pohon apel. Lihatlah. Oh, Monsie, kau lewatkan kesempatan bagus. Sebenarnya tidak. Kemarin aku mengambil banyak sekali foto bagus. Dan kalian tak akan bisa tebak siapa modelku. Tidak mungkin itu Upsi. Itu opsi dengan gantungan baju. Oh, lihat kumisnya. Kalian salah besar. Begitu acara opsi menari. Dia melompat udara. Saudaraku anggun seperti itu, nak. Dengan berjinjit. Apa yang kalian tertawakan? Kami melihat foto-foto Monsi dari kemarin. Benarkah? Aku juga mau lihat. Ah, Munzi. Kayaknya kau melakukan ini. Oh. Ya ampun, anak-anak apa yang sedang terjadi? Ini semua tentang foto-fotoku nenek Eni. Wupsi ternyata penari yang sangat berbakat, tapi dia tak pernah cerita ke siapapun. Apa aku salah? Aku yakin menari adalah hasrat rahasia Wupsi. Hasrat rahasia? Wupsi masih malu memamerkan bakatnya. Dia mungkin sama sekalian akan menertawakannya. Aku harus mengaku. Aku juga punya satu hasrat rahasia itu. Tapi itu seperti perempuan. Ayolah, hobimu tak mungkin lebih feminin dari hobiku. Oh. Sebenarnya aku juga punya hobi rahasia. Aku sama sekali tidak tahu soal itu. Tapi aku tahu yang akan kita lakukan. Apa mau kalian? Upsi, silakan. Aku membuatkannya untukmu. Aku meracak ini. Kami minta maaf. Upsi, aku senang lihatmu menari. Bukan begitu. Mainkan flamenco. Jangan coba sembunyikan bakatmu. Teman sejatimu akan selalu mengerti dan mendukungmu. Lihat jepretan-jepretan ini. Seperti kau ada di sana. Aku ingin sekali jadi fotografer. Ini punyamu, ambillah Skip. Ya ampun, terima kasih. Skip sang fotografer. Ayo ambil fotoku. Tidak, aku tak tertarik dengan foto potret. Aku ingin foto-fotoku menjadi penting, yang punya makna. Aku ingin memotret kejadian besar yang mengubah kehidupan. Oh. Membosankan. Ada hal menarik terjadi di hutan ini. Bagaimana aku bisa jadi fotografer di tempat seperti ini? Oh, turunkan aku dari sini. Oh, tidak. Bertahanlah. Anakku sayang. Oh, ini bagus. Baiklah, apalagi yang bisa aku foto? Ada apa? Kemana semua orang pergi? Kita di krisis level 3. Bendungannya mulai retak. Air bisa jebol kapan saja dari bendungannya. Jadi aku harus pindah. Semoga beruntung, Skip. Aku harus ambil foto sebelum terlambat. Bagus sekali, ini momen yang sangat sempurna. Semoga jebol dan akan jadi foto yang luar biasa. Minggir. Ayo, tolong aku Skip. Turunkan kameranya. Baiklah, tunggu. Ya, tahan itu. Wow, jepretan yang luar biasa. Ini memang luar biasa. Kau tak mau lompat? Aku akan lompat. Kau pengecut. Aku bukan pengecut. Lihat. Memang kenapa? Memangnya kau bisa lebih baik? Ayolah, bantu aku. Hey Skip,
Ada apa? Berhenti foto-foto dan bantu kami. Bagus sekali. Berikan bajaku. Akan kuhancurkan kamera itu. Kembali. Berikan kamera itu. Wah, lihat ini. Tuan fotografer hebat. Ayo kita ambil beberapa fotomu. Ayolah, hentikan dan turunkan aku. Kamera menyukai dirimu. Skip! Kenapa kau tersangkut di sarang laba-laba? Ulat-ulat manajerku. Dan aku tersangkut di sini. Dan kau tahu yang mereka lakukan. Bukannya membantu. Mereka malah sibuk memfoto aku. Untungnya kau datang. Ngomong-ngomong, kau mau kemana? Sumut-sumut air menjebol bandungan mereka. Dan mereka sangat butuh bantuan. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Aku pergi, Skip. Oh tunggu, semutnya. Berarti aku sama buruknya yang ulat-ulat itu. Bukannya membantu, aku malah berdiri di sana sibuk mengambil banyak foto. Bagaimana aku bisa seperti itu? Fotografi pekerjaan yang penting. Mengambil foto dari peristiwa baik dan buruk. Memberi info ke semua orang di seluruh dunia dan tetap terhubung. Tapi jika melihat ada yang butuh bantuan, kau harus letakkan kamera dan menolongnya. Ayo semua tersenyum.